Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Puji Pratiwi, NIM 2205526007. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Tigubeng Semarang dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Apa sih audit sumber daya manusia itu sendiri dan apa tujuan saya mempresentasikan audit sumber daya manusia ini? Tujuan saya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai audit sumber daya manusia. Untuk pendahuluan, fungsi sumber daya manusia dalam mempersiapkan dan mengelola SDM memang peranan yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan SDM yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan menciptakan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil dalam perusahaan. Mengingat begitu pentingnya peran fungsi SDM terhadap keberhasilan perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian untuk memastikan apakah fungsi ini telah mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan yang meliputi terpenuhnya SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif. Pemberdayaan SDM menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM, yang menjadi kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan perusahaan. Sederet permasalahan lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dari analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Ruang lingkup SDM. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kebutuhan sumber daya manusia menyangkut besarnya kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena audit sumber daya manusia mengevaluasi program aktivitas sumber daya manusia secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia bagi keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit. Baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun secara keseluruhan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Ruang lingkup sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM. Mulai dari asal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kerja karyawan. 3. Pemutusan hubungan kerja atau sering disebut PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia membantu perusahaan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara
1. Menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menilai kuantitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Melaporkan keberadaan SDM saat ini dengan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Kedua, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Menilai hubungan sumber daya manusia dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Selanjutnya, atau terakhir, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja sumber daya manusia, mengidentifikasi area yang diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Berikut saya sajikan kerangka audit sumber daya manusia. Kerangka audit sumber daya manusia terdiri dari tujuan bisnis, selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia, yang terdiri dari penentuan prioritas, pengembangan strategi sumber daya manusia, aktivitas program sumber daya manusia harian. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, evaluasi perubahan dari hasil audit, peningkatan berkelanjutan, lalu ke audit SDM. Selanjutnya ada identifikasi dan implementasi program perbaikan. Dari hal tersebut adalah ada daftar periksa sumber daya manusia yang meliputi 27. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, uraian atau deskripsi posisi. Yang ketiga, rencana keberhasilan manajemen. Yang keempat, kebijakan rekrutmen. Dan yang kelima, prosedur rekrutmen. Dan yang keenam, ada program pengenalan. Yang ketujuh, ada penilaian kinerja. Dan yang kedelapan, penilaian potensi individu. Yang ke-9 ada perencanaan jenjang karir, dan yang ke-10 program pelatihan, yang ke-11 administrasi kompensasi, yang ke-12 fungsi Departemen SDM, yang ke-13 perencanaan manusia, yang ke-14 catatan pribadi, ke-15 relevansi aplikasi komputer, 16 pemahaman iklim organisasi, yang ke-17 pembagian informasi dengan karyawan, yang ke-18 desain pekerjaan, hubungan industrial, dan yang ke-20 kesehatan karyawan, ke-21 keamanan karyawan, ke-22 pelayanan karyawan, ke-23 pengumpulan angka statistik, ke-24 praktek pengunduran diri, yang ke-25 ada dokumentasi atau formulir, yang ke-26 ada keamanan, yang ke-27 ada interaksi sosial. Tujuan dari audit SDM sendiri adalah ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM. Yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut adalah yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusi terhadap perusahaan. Selanjutnya, merumuskan berbagai langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Ada juga manfaat audit SDM. Ada beberapa manfaat dari audit SDM antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dan departemen sumber daya manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional terhadap departemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keberagaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem SDM. Selanjutnya, pendekatan audit SDM, yaitu 1. Menentukan ketaatan pada hukum dari berbagai peraturan yang berlaku. Kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan
organisasi. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja program. Pendekatan audit SDM, yang pertama ada pendekatan kooperatif. Tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lain, guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang menimbulkan pembenaran. Lalu yang kedua ada pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang dievaluasi. Konsultan maupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosa penyebab masalah-masalah yang timbul. Selanjutnya, pendekatan statistikal. Dari catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya. Aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan-kesalahan tersebut masih kecil, berupa data yang dikumpulkan per tahun dengan metode kuantitatif seperti yang pertama, regresi, memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksi variabel lainnya. Yang kedua ada korelasi, mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Lalu ada diskriminan, mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Yang selanjutnya ada pendekatan kepatuhan. Dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan melalui upaya-upaya pencarian fakta. Tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dalam peraturan perusahaan. Yang kelima, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan sebagai bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Langkah-langkah audit dapat meliputi yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review pengujian pengendalian manajemen atas program. Yang ketiga, audit lanjutan. Dan yang keempat, pelaporan. Yang kelima, ada tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, menekankan auditnya pada pencarian informasi, latar belakang, dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya yang diaudit. Tujuan audit dalam audit sumber daya manusia harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang akan diaudit. Tujuan dari 3 elemen yaitu, yang pertama, kriteria, kedua, penyebab, ketiga, akibat. Yang pertama kita bahas kriteria terlebih dahulu. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi. Kriteria dapat berupa 1. Rencana sumber daya manusia. Kedua, kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan setiap program SDM. Yang keempat, SOP perusahaan dan lain-lain. Penyebab atau cause. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif.
Akibat merupakan suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan ketentuan aktual yang terjadi di lapangan. Akibat ada yang diukur dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang SDM yang perlu dicermati oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi sumber daya manusia. Yang ketiga, ada anggaran program. Yang keempat, pedoman kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar program. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria penyebab dan akibat. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan tersebut berdiri sendiri atau saling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Selanjutnya, dari berbagai kekurangan yang ditemukan auditor, kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Selanjutnya ada pelaporan. Laporan audit harus berisi tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, yang disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Juga harus memuat rekomendasi serta ruang lingkup audit. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan auditor. Dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi menjadi 3 kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap. Pada umumnya yaitu perolehan, penggunaan, dan penggantian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama ada rekrutmen, atau perolehan sumber daya manusia. Mulai dari proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Selanjutnya, pengelolaan pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau sering disebut PHK, karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Bidang-bidang utama yang dicakup oleh audit atas perolehan SDM, penyusunan staf dan pengembangannya. Yang pertama terdiri dari rekrutmen. Rekrutmen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber-sumber rekrutmen. Dan yang kedua ada ketersediaan calon pelamar. Yang ketiga, lamaran-lamaran pekerjaan. Yang keempat, seleksi dan penempatan. Yang pertama ada rasio seleksi, kedua prosedur-prosedur seleksi, dan yang ketiga adanya peluang kerja yang sama. Yang ketiga, pelatihan dan orientasi. Yang pertama ada program-program orientasi, yang kedua tujuan-tujuan pelatihan dan prosedur, yang ketiga tingkat proses belajar. Dan yang keempat ada pengembangan karir. Keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir. Yang ketiga, upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia. Audit atas perolehan sumber daya manusia, atau sering disebut perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuan.
Manfaat perencanaan sumber daya manusia itu sendiri meliputi: pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Berikut saya lampirkan tahapan proses perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari: yang pertama, review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Yang dibagi menjadi dua, penilaian kondisi internal dan analisis lingkungan eksternal, yang selanjutnya dirangkum menjadi peramalan. Setelah dari peramalan dibagi lagi menjadi rencana program sumber daya manusia, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebagian rekrutmen, yang kedua pengelolaan SDM, dan yang ketiga adalah PHK. Apa sih rekrutmen itu sendiri? Rekrutmen merupakan kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen meliputi: menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek pada setiap bidang, jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Terus berupaya mendapatkan informasi tentang pengembangan kondisi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang aktif. Selanjutnya, menyusun rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan sumber daya manusia yang lain dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Selanjutnya, mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang selanjutnya, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Selanjutnya, ada seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya nanti. Tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang pertama, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Selanjutnya, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya, melakukan pelamar secara adil, tidak diskriminatif. Selanjutnya, memperkecil kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan menerima atau menempatkan karyawan sesuai dengan ketentuan di awal. Selanjutnya, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Contoh pertanyaan audit yang dapat digunakan dalam audit sumber daya manusia tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi keterampilan ketenagakerjaan? Yang kedua, apakah ada isu-isu kritis mengenai sukses tenaga kerja? Yang ketiga, apakah ada distribusi tenaga kerja yang tidak lazim berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain? Yang keempat, bagaimana perencanaan tenaga kerja dilakukan? Yang kelima, bagaimana rencana sukses untuk pemimpin dilakukan? Yang keenam, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan atau semua lokasi? Yang ketujuh, apakah semua proses dan prosedur berjalan dengan konsisten? Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan, lalu ada perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga ada penilaian kinerja.
Dan yang keempat, kompensasi dan balas jasa. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, yang terakhir ada kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Di dalam audit pelatihan dan pengembangan karyawan, auditor harus mengerti benar mengenai yang pertama, tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, kriteria pelatihan. Yang ketiga, materi dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, program aktual. Yang kelima, output setelah pelatihan. Dan yang keenam, evaluasi dan timbal balik karyawan. Contoh pertanyaan audit yang dapat digunakan dalam audit sumber daya manusia tentang pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, bagaimana pelatihan diberikan. Yang kedua, bagaimana program pelatihan dikelola. Yang ketiga, apakah ada staf yang membidangi khusus masalah pelatihan. Yang keempat, apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi. Yang kelima, apakah proses dan prosedur dijalankan dengan konsisten. Perencanaan dan pengembangan dalam sebuah karir. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. 1. Menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Ketiga, mendukung keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang kelima, mendukung munculnya potensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pihak lain dalam pengembangan karirnya. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang kesembilan, membantu perencanaan tindakan afirmatif. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program audit, hal-hal sebagai berikut harus ada dalam penilaian kinerja karyawan. Dengan tujuan, 1. Tujuan penilaian, 2. Instrumen penilaian, ketiga, petugas penilaian, keempat, siapa yang dinilai, kelima, standar penilaian, 6. Waktu penilaian, 7. Pelatihan bagi penilai, yang kedelapan, umpan balik dan implikasi. Unsur-unsur kinerja. Yang pertama ada faktor kemampuan atau accessibility, yang biasanya berasal dari knowledge plus skill, lalu faktor motivasi atau motivation, yang berasal dari attitude plus situation. Human performance biasanya berasal dari accessibility plus motivation, atau bisa dirumuskan menjadi P sama dengan A kali E kali S. P sendiri terdiri dari kinerja, A accessibility, E effort, S-nya adalah support. Berikut saya tampilkan diagram produktivitas. Diagram produktivitas dibagi menjadi 3. Yang pertama terdiri dari kemampuan bawaan, yang dibagi menjadi bakat, ketertarikan, faktor kepribadian, dan faktor kejiwaan. Lalu yang kedua ada usaha yang dilakukan, terdiri dari motivasi, etika kerja, kehadiran waktu kerja, rancangan, dan pekerjaan. Selanjutnya ada dukungan. Dukungan terdiri dari pelatihan, peralatan, mengetahui harapan, dan rekan kerja yang produktif. Kompensasi dan balas jasa. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja. Tujuannya adalah 1. Menjalin ikatan kerja formal antara perusahaan dan karyawan. Kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Dan yang keenam, mencegah masuknya serikat pekerja dalam perusahaan. Yang ketujuh, menghindari intervensi pemerintah. Contoh pertanyaan audit yang bisa digunakan dalam audit sumber daya manusia tentang kompensasi dan manfaat sumber daya manusia.
Yang pertama, apakah ada kebijakan kompensasi untuk tingkatan, misal manajerial, staf, dan pekerja? Selanjutnya, bagaimana menetapkan kebijakan gaji pokok? Yang ketiga, apakah sistem pembobotan jabatan digunakan? Yang keempat, apakah uraian jabatan selalu diupdate? Yang kelima, apakah gaji tidak tetap atau variabel dalam pelaksanaannya? Yang keenam, bagaimana penentuan kenaikan gaji? Yang ketujuh, apakah gaji dikaitkan dengan sistem penilaian kerja? Yang kedelapan, apakah sistem penggajian sudah mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku? Kesembilan, apakah pemberian tunjangan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku? 10. Apakah proses yang sama dilakukan untuk semua jabatan dan semua lokasi? Yang ke-11, apakah proses dan prosedur dijalankan dengan konsisten? Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia, yaitu manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pengelolaan dan pengembangan karyawan dalam suatu organisasi. Sumber daya keuangan memang denyut nadi perusahaan, sedangkan sumber daya manusia adalah otaknya. Manajer sumber daya manusia bertanggung jawab atas setiap aspek siklus hidup karyawan dalam sebuah organisasi. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif. Kedua, menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, kesempatan yang adil di antara seluruh sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan kerja. Yang keenam, mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi, dan dapat dipercaya oleh organisasi. Yang ketujuh, memberikan pendekatan humanis kepada setiap sumber daya manusia atas dasar keadilan dan transparansi. Yang kedelapan, pengelolaan sumber daya manusia dengan cara melihat berbagai perbedaan kebutuhan setiap sumber daya manusia. Fungsi utama pengelolaan sumber daya manusia bagi perusahaan. 1. Terdiri dari planning. Unsur utama pada POAC adalah planning atau perencanaan. Seorang manajemen harus membuat rencana sebelum menjalankan suatu proyek. Perencanaan dapat diartikan sebagai tindakan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan menetapkan rencana proses kerja untuk diintegrasikan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan dapat diidentifikasi sebagai proses di mana manajer menetapkan tujuan, memprediksikan atau meninjau masa depan, dan mengembangkan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuannya tersebut. Selanjutnya, organizing. Unsur kedua pada POAC adalah organizing atau pengorganisasian, yakni sebuah upaya untuk mengatur berbagai aspek dalam tim Anda, mulai dari mengatur jadwal kerja tim Anda, membuat daftar anggaran pengeluaran, dan mengatur anggota dan tim agar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah tindakan merancang dan melaksanakan struktur organisasi, termasuk mengatur SDM dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada actuating. Unsur ketiga dalam POAC adalah actuating atau menggerakkan. Adalah peranan manajer untuk mengarahkan seorang pekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah proses lanjutan pada pelaksanaan rencana.
yaitu membuat rencana menjadi tahapan tindakan aktual dalam bisnis. Jadi, tanpa tindakan nyata, rencana hanya akan menjadi imajinasi atau mimpi yang tidak dapat pernah menjadi kenyataan. Arti lainnya dari actuating adalah mengarahkan. Artinya, manajer harus melakukan pekerjaan untuk mengarahkan segala sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya ada controlling. Unsur terakhir atau keempat dari POAC adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan penting untuk menjaga pekerja dalam perusahaan agar proses tidak menyimpang dari instruksi awal. Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah pengawasan. Pemutusan hubungan kerja dalam sumber daya manusia. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja atau sering disebut dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini terjadi karena pengunduran diri atau bisa juga disebabkan oleh pemberhentian perusahaan atau bisa juga karena karyawan tersebut telah habis kontrak. Fungsi pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Bagian internal dari manajemen adalah mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Pemutusan hubungan kerja meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Selanjutnya, meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikannya ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja adalah mengenai alasan dan mekanisme pemutusan hubungan kerja. Maka, alasan pemutusan hubungan kerja atau sering disebut PHK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena undang-undang, atau kedua, keinginan perusahaan, ketiga, keinginan karyawan, keempat, pensiun, kelima, kesehatan karyawan, keempat, perusahaan dilikuidasi, ketujuh, karyawan meninggal dunia, kedelapan, karyawan kontrak kerjanya sudah habis atau sudah berakhir. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja atau sering disebut PHK atas kehendak sendiri, voluntary turnover. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. Yang kedua, pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan, layoff. Jika karyawan berkehendak melakukan pemberhentian, maka perusahaan tidak berhak memberikan pesangon kepada karyawan yang bersangkutan. Jika perusahaan yang memperlakukan pemberhentian kepada karyawan tersebut, maka perusahaan wajib memberikan pesangon kepada karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun atau retirement. Saat berhenti biasanya antara usia 60-65 tahun. Itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan. Bisa kurang dari itu dan bisa juga lebih dari itu. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pekerja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
dan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mbok yo anu timbang nutu ini mbok ya ben hapus kabeh musik. Hapus kabeh nglebokke nomor pirang-pirang. Mbok yo anu timbang nutu ini mbok ya ben hapus kabeh musik. Hapus kabeh nglebokke nomor pirang-pirang.